Anak saya saja bilang, Pak, lagi ngemis, Pak. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ivan Solehan. Kali ini saya akan bahas tentang bisnis PT BES. Jika kalian tertarik, silakan klik tombol subscribe dan klik loncengnya. Ya, alhamdulillah kawan-kawan, pada sore hari ini saya sedang bersama salah satu mitra saya, namanya Mas Rahman. Alhamdulillah, latar belakang beliau dulu seorang sopir kontainer ya. Nah, alhamdulillah wasilah jalankan bisnis PT BES, sekarang sudah bisa membeli motor dan mobil cash. Nah, ini mobilnya. Oke, biar enak ngobrolnya, nanti kita langsung ngobrol ke dalam mobil aja. Oke, kita lanjut ya. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di mobilnya Mas Rahman ya. Masya Allah. Ini Terios tahun berapa Mas Rahman? Tahun 2010. Kemarin dapat 150 juta dari PT BES buat beli mobil ini, sisa atau kurang? Sisa alhamdulillah 30 juta. Masya Allah. Karena dari perusahaan kan berbentuk duit. Nah, berbentuk duit. Nah, ketimbang kan saya masuk PT BES itu kan punya utang 30 juta. Nah, jadi saya 120 juta beli mobil cash, yang penting tanpa nyicil, tanpa riba lah. Ya istilahnya alhamdulillah. Jadi mobil ini tanpa kredit karena nggak kebayang punya mobil sendiri gitu. Nah, sisanya buat apa? Yang pertama sih utang dulu, sisanya baru buat beli mobil. Masya Allah, alhamdulillah ya. Kan bukannya dulu kan Mas Rahman ini kan seorang supir tuh. Iya betul. Masa belum pernah punya mobil? Iya, terus terang ya, walaupun istilahnya saya sering nyewa, mau mobil apapun, mobil pribadi saya sudah mungkin hampir dicoba semuanya sama saya, tapi ya belum bisa memiliki gitu. Tapi alhamdulillah wasilah bisnis PT BES sekarang sudah bisa kebeli cash ya, cash tanpa nyicil, tanpa riba. Alhamdulillah. Oh ya, Mas Rahman usianya berapa sekarang? Sekarang 27. Masya Allah, masih muda ya, masih di bawah 30 tahun sudah bisa kebeli mobil cash. Alhamdulillah. Mantap. Nah, ini saya pengen tanya dulu, awal gabung gimana ceritanya? Ini salah satu mitra saya yang tadinya nggak kenal, beliau dari Facebook berteman dengan saya, tahu-tahu japri pengen ikut bisnis gitu. Awalnya sih nggak ya, belum bisnis ya, pengen nyobain produk ya. Produk doang. Nah, ini awalnya gimana ceritanya Mas Rahman? Siap. Padahal kan kita belum kenal gitu, nggak takut ditipu sama saya. Iya. Jadi yang pertama saya kan suka mainan Facebook ya, suka mainan Facebook. Ya mainan sih enggak, cuma bikin status galau atau apa gitu. Nah, terus saya lihat video lah, ini kok kayak produk. Waktu di tahun 2020 kan viral banget ya yang buat eco racing, dan sekarang juga lagi viral banget. Oh, berarti produk yang buat menghemat bahan bakar ya? Iya. Awalnya tertarik dari postingan saya karena lihat ada postingan yang produk bisa buat menghemat bahan bakar. Iya, sesuai dengan apa yang saya geluti gitu. Berarti awalnya belum paham bisnis ya? Belum, karena kalau sudah paham ya mungkin nggak nyupir. Gitu. Jadi ya memang istilahnya pertama itu, bahkan waktu itu malam-malam saya gabung saja itu jam 2 malam kalau nggak salah. Jam 2 malam. Jadi saya apa ya, pertama lihat itu, terus nah ini produk kok bagus banget pertama. Nah, apa salahnya saya mau coba, karena pengen istilahnya ya pertama itu tadi coba-coba. Lah ternyata enak lah, saya lebih ini lagi kan, apa namanya, lebih menikmati lagi. Terus saya belajar, saya lihat di YouTube juga. Nah terus kok hanya mendaftar menjadi mitra, tapi bisa 3 bulan, 5 bulan punya motor mobil. Lah saya loh 10 tahun kerja supir atau bawa mobil, buru-buru beli mobil, kebutuhan sehari-hari cukup saja, alhamdulillah. Nah sekarang saya sudah masuk, waktu itu saya ngomong sendiri, jawab sendiri. Akhirnya saya cari tahu, saya tanya ke Mas Ivan Solehan. Nah waktu itu caranya seperti apa, bahkan sampai dari Jakarta ke Bekasi, waktu itu Mas Ivan masih di Bekasi. Saya nggak pulang ke Jakarta, saya ke ke Bekasi karena pengen belajar waktu itu. Dan alhamdulillah saya berproses, dikasih tahu caranya. 4 bulan saya tembus motor cash yang pertama senilai 20 juta. Nah,
Jadi di awal dulu Mas Rahman tertarik sama produk. Iya. Nah ini sebelum kita cerita ke perjuangan Mas Rahman hingga bisa tembus motor dan mobil ya. Siap. Nah itu dulu awalnya Mas Rahman pengen langsung nyoba ambil sepaket atau langsung iseng-iseng 1 box 2 box itu awalnya? Pertama sih waktu belum dijelasin semua, tadinya mau 1 box, tapi lah 1 paket katanya lebih untung. Ya orang Indonesia mana sih yang nggak pengen untung gitu kan. Nah akhirnya ya saya mendingan ambil langsung 1 paket minimal, karena keuntungannya banyak banget gitu waktu itu. Nah terus waktu itu kayaknya kan ini biar Mas Rahman langsung yang cerita ya. Siap. Nanti biar nggak ada dusta di antara kita nih. Ini perjuangan di awal kan saya kenalkan tentang produknya dulu karena beliau butuh produk. Tadinya pengen ambil 1 box, tapi sayang kalau ambil 1 box. Saya sarankan untuk 1 paket. Nah waktu mau belanja 1 paket itu ada halangannya tuh, ada hambatan, ada rintangannya juga nih. Nah itu modalnya dulu gimana? Nah saya modalnya nih HP saya nih. Siap. Ini yang jadi saksi waktu saya perjuangan mendaftar di bisnis PTBes, dan alhamdulillah sampai sekarang karena memang masih rezeki. Jadi karena dulu waktu itu kerjaan lagi bener-bener apa ya, ambruk banget lah. Ibarat kata 1 minggu kadang dapat duit, kadang enggak, sekali dapat duit buat setoran. Nah akhirnya saya punya barang satu-satunya yaitu ini HP. Nah akhirnya HP itu saya gade ke warung. Saya gade ke warung dengan modal yakin dan percaya sama Sang Pencipta, bukan sama orang lain. Nah pokoknya dalam 1 minggu kalau enggak saya bisa ngembaliin ya HP ini buat yang punya warung. Karena HP ini waktu itu harga di kisar 3 juta sampai 4 jutaan waktu itu. Nah alhamdulillah memang usaha, kata-katanya kan seperti ini, usaha tidak kata mengkhianati hasil. Nah itu benar. Dalam 4 hari saya dari 1 paket itu saya 2 box atau 3 box waktu itu saya pakai. Nah yang lain saya jual ke per box itu sesama yang kita kerja bareng gitu. Apa namanya sih, kayak ya sama satu profesi. Nah satu profesi karena ya. Iya karena saya sudah membuktikan. Akhirnya 1 box. Nah terkumpul duit waktu itu yang buat daftar. Nah langsung saya balikin ke warung. Jadi alhamdulillah nggak ada 1 minggu malah sudah diambil lagi HP-nya di tangan saya. Jadi ini jadi saksi sejarah ya. Dulu modal gadein HP ke warung, sekarang malah jadi mobil, guys. Iya. Dan alhamdulillah kalau pengen benar-benar membuktikan banget, orangnya masih hidup di Tanjung Priok. Masih ada berarti iya, punya bahkan warung. sampai sekarang masih nyari Warungnya saya. Masih ada. Masih. Orangnya tua. Bahkan sampai sekarang katanya itu si yang kecil gondrong itu kemana sekarang ya, katanya gitu. Ya kayaknya memang, kalau ketemu pangling sekarang iya, udah gondrong, udah punya mobil sendiri. Bener. Kalau memang membuktikan ya, karena kan kita bisnis harus perlu bukti. Betul. Harus benar-benar real. Apalagi ini ada produk. Nah kalau pengen banget tahu ya sok, sosial media saya banyak. Nanti saya tunjukin ada di Tanjung Priok. Sekarang masih ada juga. Siap, mantap. Nah jadi itu ya di waktu mau gabung di bisnis ini dulu beliau itu tertarik karena produk. Tadinya pengen coba-coba aja, tapi saya prospek sama bisnisnya juga. Nah keadaan Mas Rahman waktu itu yaitu tadi yang disampaikan, ekonomi terpuruk ya, penghasilan juga udah mulai gak jelas ya, tapi malah ditawarin bisnis, makin puyeng. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, tapi karena keinginan dan istilahnya Mas Rahman benar-benar serius pengen merubah kehidupan, ya siapa tahu ya ini jadi jalannya Mas Rahman hingga akhirnya berani nekat untuk ambil tindakan gadein HP. Saya dulu sempat kepikiran loh, Mas Rahman habis daftar itu ngilang. Ya karena ngilang itu orang saya nggak pegang HP kan punya saya ini doang satu-satunya. Nah untungnya itu Mas Rahman udah ngisi ini form pendaftaran sama alamatnya, jadi produk bisa langsung saya kirim. Kalau nggak saya bingung itu mau ngirim kemana itu. Nggak taunya malah ternyata kan lost contact, kita ada beberapa hari tuh ternyata malah HP-nya digadein gitu. Padahal kita dulu baru kenal. Nah itu Mas Rahman kok bisa gitu langsung percaya sama saya gitu, nggak takut ketipu dulu. Takutnya kalau barang nggak dikirim gimana, udah transfer gitu. Di sini kan ada produk. Di sini ada produk. Nah alhamdulillah. Maksudnya kalau misalkan saya nggak kirim gimana? Ya gak itu nyampe urusan gitu. Sang Pencipta kan tadi gitu. bilang. Saya mau berbisnis.
niat dan modalnya itu percaya dan keyakinan doang. Bisa atau enggaknya kan bisa kita sambil belajar. Pokoknya gitu. ya nekat aja lah. Nekat aja gitu. Siapa tahu ini jadi jalan rezeki gitu ya. Ya kalau misalkan hilang ya udahlah belum rezeki gitu berarti ya. Siap. Nah, alhamdulillah bisa dicari sih. Yang jelas di sini bisnis real ya, karena saya lost contact aja alhamdulillah barangnya sampai ya ke Priuk ya. Barangnya sampai hingga akhirnya ngabarin lagi itu ternyata malah barangnya udah habis dijual gitu. Iya. Nah oke, lanjut ini Mas Rahman, kira-kira waktu dalam menjalankan bisnis ini pernah nggak merasakan masa-masa yang sangat sulit gitu dalam perjuangan ini? Pasti pernah. Ada. Termasuk kayak kemarin belum lama ya mau mendapatkan mobil gas ini. Waduh Gusti Allah, kata sampai saya itu hampir putus asa. Jadi bisa dikatakan ibaratnya digorok saja itu udah nggak ada ininya, darahnya, getihnya gitu kan. Dikejar-kejar hutang ya. Satu orang bank hampir setiap hari ke rumah. BPKB motor semuanya di koperasi. Saya ngilang dari kampung dan dari Jakarta setengah tahun. Belum istri juga nyari ya. Iya, padahal di Tasik gitu kan, di Tasik. Cuman saya nggak ngabarin keluarga, nggak ngabarin siapa aja, nggak mau. Karena saya udah bener-bener pusing banget. Nah alhamdulillah waktu itu Mas Ivan Solehan katanya suruh kalau pengen bener-bener serius banget ya udah kesini aja. Dan alhamdulillahnya ke Tasik pun ya nggak punya duit gitu kan. Pokoknya lagi bener-bener minus banget. Nah tapi saya itu tadi kembali lagi ke Sang Pencipta. Saya percaya ayam keluar ke rumah saja balik kenyang. Betul. Nah apalagi manusia punya akal, punya tenaga, punya pikiran. Saya prinsipnya seperti itu. Nggak pandang siapa saya, terus harus ijazah apa dan sebagainya. Itu enggak. Yang penting yakin dan percaya saja. Nah terus istilahnya pas tembus mobilnya pun, jadi di sini kan alhamdulillah ya tembus mobil ya, lu utang lunas lagi senangnya tembus mobil, dapat kabar ya bapak saya meninggal gitu. Dan lebih sedihnya lagi saya nggak bisa waktu dia, mungkin saya mungkin sudah direncanakan Tuhan juga. Biasanya HP itu saya pegang terus dan tidurnya pun kadang subuh. Nah ini jam 10 sudah tidur, HP mati dan gak kebuang. Setelah pas bangun kata bapak meninggal. Karena saya keluarga besar, semua keluarga itu kayak naparin semua, teleponan berapa puluh nggak kejawab. Ya ternyata pas saya dengerin voice note, nak bapak sudah nggak ada. Itu lemes banget saya ya, karena itu tadi kita berjuang, kita untuk sukses biar ibaratnya kayak membahagiakan keluarga dan lain sebagainya. Jadi ya saya belum maksimal, ternyata orang tua saya udah nggak ada gitu. Nah alhamdulillahnya sampai sekarang ya saya tetap berjuang. Pokoknya dari mulai lagi kerja sama bisnis, wah drastisnya perubahannya luar biasa. Yang tadinya nggak punya penghasilannya kita ngandelin tenaga, sekarang kita istilahnya bisa tanpa batas bisa dikatakan lah. Nah alhamdulillah sudah punya motor, mobil juga. Nah jadi memang betul bisnis itu untuk sukses butuh kendaraan yang cepat dan tepat. Nah alhamdulillah PTBS ini sudah produknya komplit semua, dan masyarakat kecil sampai menengah itu ada semua. Ya alhamdulillah sudah banyak yang membuktikan gitu ya. Saya sendiri pribadi sudah membuktikan. Nah itu tadi kembali ke cerita waktu ayahnya meninggal. Alhamdulillah sebelum ayahnya meninggal ya, kemarin Mas Rahman sudah tembus mobil ya. Sudah. Alhamdulillah, yang tadinya ibu juga nggak percaya, bahkan nggak mengizinkan untuk jalankan bisnis ini. Enggak. Alhamdulillah setelah melihat buktinya, ibu sekarang mendukung ya. Dan bahkan bapak juga sebelum meninggal sudah melihat buktinya ya. Nah artinya saya yakin dan percaya orang tua Mas Rahman pasti sudah bangga karena Mas Rahman sudah bisa membuktikan hasilnya gitu.
Nah ini tinggal kembalikan ke teman-teman nih ya, istilahnya jangan sampai gitu seperti Mas Rahman gitu ya. Padahal Mas Rahman ya alhamdulillah sudah terbukti, tapi impian beliau masih sangat jauh, masih punya impian untuk membahagiakan keluarga dan lain sebagainya. Tapi ternyata malah Allah menjemput bapaknya Mas Rahman terlebih dahulu. Nah tapi luar biasanya Mas Rahman sudah bisa memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, nah ini apa sih Mas motivasi Mas Rahman nih ketika bapaknya sudah nggak ada ya sekarang, tapi kok masih mau jadi bangkit lagi, motivasinya apa nih sehingga mau melanjutkan perjuangannya lagi di PTBes? Siap, karena ternyata pas saya paham semua di PTBes, jadi mobil itu bukan impian. Artinya saya masih terus apalagi saya udah nikah dan punya anak, otomatis ya, pengen punya rumah juga, dan di PTBes bisa gitu kan. Nah intinya saya tetap semangat karena alhamdulillahnya dulu saya punya bos, sekarang bosnya saya beda. Bos saya adalah impiannya saya sendiri. Artinya kita tidur 1 hari pun nggak ada yang ngelarang, kita kemana pun nggak ada yang ngelarang. Nah alhamdulillahnya di PTBes ini benar-benar terbukti. Pokoknya luar biasa banget PTBes tersebut. Nah berarti motivasi paling utama Mas Rahman ketika sekarang mau bangkit lagi, berjuang lagi, yang paling utama adalah keluarga ya. Nah tentunya ingin memberikan yang terbaik untuk anak istri. Dan bahkan sekarang kan mitra Mas Rahman juga udah ribuan kan. Alhamdulillah. Nah otomatis kan mereka juga masih membutuhkan sosok Mas Rahman untuk didampingi, untuk di mentoring ya. Mungkin salah satunya itu juga gitu. Nah terus ini sedikit sharing nih, kemarin kan sempat gak aktif 1 tahunan lebih ya. Iya. Nah ketika nggak jalan 1 tahun itu kan udah mencoba beberapa usaha ya, baik konvensional, investasi dan lain sebagainya. Boleh diseringkan sehingga sudah bergelut di bidang tersebut sehingga mau jalankan bisnis PTBes lagi nih. Boleh diceritakan. Jadi ya waktu nggak aktif itu dulu corona ya. Corona. Waduh, kata saya waktu itu corona. Ibarat kata jangankan diajak bisnis, buat makan aja mungkin orang-orang di luaran sana susah juga. Akhirnya saya memberanikan diri buka usaha gitu kan, toko kecil-kecilan di rumah. Itu walaupun kecil-kecilan saja ternyata modelnya gede juga Mas Ivan. Oh iya, 50 juta mah ada itu saya. Berarti jauh ya sama PTBes ya? Jauh, makanya. Nah alhamdulillah sampai setengah tahun bertahan ya, alhamdulillah tutup. Karena bisa tutup gitu. Karena ternyata risikonya besar banget gitu. Kanan kiri jualannya sama, saingan ya, dengan mengharapkan rezeki yang sama, pada beli kan pada intinya gitu. Nah sampai saya jualan kerupuk di pasar, di ecerin yang 1.000-2.000. Karena waktu itu habis toko tutup, duitnya nggak ada tahu kemana, saya pengen bangkit lagi di kerupuk waktu itu. Sampai anak saya waktu itu baru belajar ngomong. Nah kita ditawar-tawarin satu orang setiap hari Minggu. Nah waktu itu sampai anak saya saja bilang, "Pak, lagi ngemis Pak," katanya. Astagfirullahaladzim. Ya anak kecil baru 2 tahunan waktu itu ya Mas, malah belum beranjak 2 tahun baru bisa ngomong dan lagi itunya kan. Nah saya ajak jualan tuh, saya, istri dan anak keliling bawa kantongan kerupuk. Sampai waktu itu bininya Kang Dani Abdul Ghani yang mentor saya dan guru saya juga bilang ke saya, nginpok, "Mas Rahman, masa pembisnis itu jualan kerupuk keliling," katanya. Waduh saya sampai malu waktu itu. Nah akhirnya saya waktu itu sudah merenung dan rundingan sama istri, gimana saya jalani lagi, tapi nggak direstui sama orang tua, kata saya gitu, bingung. Artinya ya saya kontekan sama Mas Ivan, komunikasi. Nah alhamdulillah dikasih petunjuk waktu itu, suruh ke Tasik katanya kalau memang mau total. Nah alhamdulillah saya nurutin karena di sini sudah diarahin kalau manut mentor pasti sukses katanya seperti itu. Ya alhamdulillah memang terbukti
kalau nggak manut ya mungkin mobil yang sekarang ini nggak ada gitu doang. Belum tentu ya. Belum tentu. Siap. Nah, jadi pengalaman di awal pernah buka warung ya, pernah jualan kerupuk, tapi malah juga. Bukannya berjalan malah modal habis semua. Habis semua sampai sekarang malah utang banyak waktu itu. Bertanya dari hutang ke hutang. Yang ada gali lubang tutup lubang. Nah, bahkan pernah ya sempat ketipu juga, tadinya pengen investasi ya. Iya. Nah, boleh diceritain buat pengalaman yang lain juga gitu. Siap. Kenapa orang tua saya waktu itu nggak setuju? Karena dulu waktu itu bener duitnya taril. Nah, itu tahun berapa saya agak lupa. Orang tua saya lihat ini investasi kurang lebih ya hampir pokoknya di atas 50-an lah. Nah, waktu itu jadi apalagi ini ikut bisnis yang kaya dulu. Nah, kata saya ini ada produk mah, kata saya gitu. Sama aja katanya. Namanya bisnis kayak gitu udah kerja aja, per minggu bayaran, bisa ngirim. Tapi saya ngeyel gitu. Tapi yang namanya anak saya minta doanya aja mak. Enggak, saya sampai kamu mau sinjalinin enggak mak, enggak. Ya kan saya kerja mak, padahal mak waktu itu sambil jalanin. Nah, alhamdulillah momentum waktu itu pas tembus. Nah, saya sengaja belinya di tetangga biar biar ini loh mak, buktinya cash nih, duitnya nih. Nah, baru waktu itu orang tua saya hampir nangis. Iya ya nak, katanya ternyata ya memang terbukti bisnis ini bisa, yang tadinya kita nggak bisa beli mobil, tapi dengan bisnis ini kita bisa beli mobil gitu. Alhamdulillahnya sekarang percaya dan alhamdulillah sekarang semua mendukung ya. Sampai kata gini, saya teleponan atau membina. Nah, kan saya kan keluarga besar Mas Ivan. Tuh si Bontot, saya kan si Bontot dari 12 bersaudara. Tuh si Bontot kerjanya kayak gitu aja punya mobil. Lah, kamu kerja yang satu hari nggak ada liburnya punya apa katanya. Ini kerjanya ngomong doang nih kayak gini. Ya sebenarnya sih bukan ngomong doang, karena di sini bisnisnya bisnis cerita. Asalkan paham. Nah, sebelum saya masuk ya juga nggak paham, yang penting punya impian dan punya tekad keyakinan, pada intinya seperti itu. Alhamdulillah, berarti artinya sekarang ibu udah bangga ya. Udah bangga. Jadi, malah sampai ceritakan ke tetangga ya, sampai ke saudara-saudara gitu ya. Teleponan aja kadang sediain kopi, sediain jajanan, kadang sampai dibeliin rokok juga itu emak saya. Alhamdulillah. Siap ya, yang tadinya keluarga nggak percaya, alhamdulillah sekarang sudah percaya dan mendukungnya. Nah, oke, ini tinggal yang terakhir Mas Rahman, kira-kira apa nih pesannya buat mitra-mitra Mas Rahman? Siap. Jadi buat mitra-mitra saya, di sini jangan mengandalkan orang. Yang pertama itu, karena yang namanya sukses memang sulit, asli memang sulit. Tapi lebih sulit lagi kalau kita nggak sukses. Betul. Karena apa? Sebenarnya saya tahu sukses itu sulit dan saya nggak mau menggapainya. Tapi balik lagi, yang maksa bukan saya, bukan orang lain atau siapapun, yang maksa kebutuhan. Kebutuhan yang memaksa saya. Akhirnya ya mau nggak mau, suka nggak suka saya jalanin. Karena kalau kita jalanin pasti sudah ada hasil, pasti nanti akan hasilnya ada gitu. Alhamdulillah. Nah, jadi buat yang berjuang, tetap berjuang. Jadi jangan buktinya orang tua saya nggak setuju atau nggak ngizinin, tapi saya sekarang pas membuktikan, orang tua saya wah luar biasa banget pokoknya. Yang namanya orang tua itu taunya kerja dan usaha itu doang, beda sama bisnis gitu. Nah, yang lagi berjuang tetap berjuang. Jadi jangan hanya sekedar kerikil kecil atau omongan kecil down. Ingat, putus asa ya. Setahun ke depan, 2 tahun ke depan kebutuhan bukannya menurun tapi akan menaik. Betul. Bahkan lebih naik lagi. Nah, untuk yang belum bergabung juga atau gimana? Nah, yang belum bergabung jangan nunggu paham. Asli kalau nunggu paham, kita ini bisnis, bukan sekolah. Dan sekolah aja kenapa sampai sarjana sampai apa? Karena
dari kelas 1 SMP terus SMA itu kan pelajarannya beda-beda. Artinya kalau paham ya nggak usah sekolah. Benar. Gitu. Nah, karena ilmu bisnis ini ilmunya ada di kehidupan, bukan di universitas atau apa, itu nggak ada. Nah, jadi kehidupan kita lah yang dan kebutuhan yang memaksa kita untuk istilahnya berubah. Nah, jika saya bisa seorang supir, mantan supir trailer 25 meter mobil yang saya bawa bisa. Dan pendidikan saya itu S1, yaitu SD. S1. SMP nggak lulus karena ya bukannya saya nggak mampu masalah pelajaran, saya mampu. Dan saya alhamdulillah nilainya pun nggak ada yang kecil waktu itu. Karena itu tadi nggak punya biaya, akhirnya mendingan saya putus sekolah, saya kerja bantu emak gitu. Akhirnya lulus SD, sekolah kelas 1, SMP kelas 1, terus nggak nyampe kelas 2 udah saya keluar kerja. Nah, jadi yang belum bergabung jangan nunggu paham, yang penting punya tekad, keyakinan, impian, insya Allah, karena ini bisnis ada sistemnya. Betul. Kita nggak usah dicatat, nggak usah, kita berjalan aja, berproses. Nah, insya Allah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan, apa yang teman-teman inginkan di PTB semuanya ada, alhamdulillahnya, dan sudah banyak membuktikan juga gitu. Nah, jadi pesan yang terakhir buat teman-teman yang lagi berjuang, khususnya ya, yang lagi berjuang, jadi tetap semangat dan jangan putus asa, karena itu kiat-kiat sukses yang luar biasa. Walaupun kata-kata sedikit, kalau saya jabarin semua, terjemahkan semua itu panjang. Nah, artinya kata-kata itu, dan motivasi terbesar bukan orang lain. Motivasi besar adalah orang-orang yang di rumah. Betul. Nah, itu yang kenapa saya sampai sekarang saja itu masih terus berjuang, karena itu tadi. Nah, dan yang belum bergabung, silakan bergabung dengan yang nge-share video ini. Insya Allah saya aja yang modal hutang, nah alhamdulillah saya bisa. Nah, jadi artinya teman-teman, yang penting kita masuk aja dulu, kita jalan aja dulu, hasil nanti akan mengikuti gitu. Nah, mungkin seperti itu, Mas Ivan, ada tambahan atau gimana? Oke, jadi kesimpulannya ketika kita mau berbisnis, udah yang penting nyemplung aja dulu. Iya. Karena kalau misalkan ilustrasinya seperti kita mau belajar renang, kalau misalkan renang kan mau nggak mau kita harus nyemplung dulu. Kalau belum nyemplung ya nggak bakal bisa kan gitu. Nah, sama seperti bisnis pun itu. Nah, enaknya di bisnis ini sudah ada support sistemnya, udah ada sistemnya. Jadi kita cukup ikutin aja, ya, contek ya ilmu-ilmu sama orang-orang yang sudah terbukti sukses. Insya Allah teman-teman pun akan mendapatkan apa yang mentor-mentor Anda dapatkan. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Siap. Mas Rahman yang luar biasa inspirasinya ya. Mas Rahman yang mantan seorang supir kontainer, hanya lulusan S1 S1 bisa ya. Saya yakin dan percaya teman-teman pun pasti jauh lebih bisa. Pasti. Mungkin itu dulu saya akhiri. PTBS Go berkah, no riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.